Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Adin Mubarak, NIM 2021 52009. Saya mahasiswa Fakultas Teknik Prodi Informatika Universitas Madura. Di sini saya akan mendemokan media pembelajaran interaktif mengandung unsur gamifikasi yang telah saya buat. Saya membuat media pembelajaran interaktif ini dengan menggunakan aplikasi Adobe Flash CS6, yang mana media pembelajaran interaktif ini di dalamnya sudah mengandung unsur gamifikasi. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja ke pembahasan media pembelajaran interaktifnya. Di sini saya akan menjalankan dulu ini merupakan tampilan awal dari media pembelajaran interaktifnya. Ketika kita mau masuk ke dalam lebih dalam lagi, kita tinggal tekan tombol yang berbentuk seperti rumah atau icon rumah ini. Kita langsung klik saja. Di dalamnya terdapat 4 fitur. Yang pertama ada indikator, yang kedua ada materi, yang ketiga ada kuis, dan yang terakhir ada tentang profil saya. Kita coba masuk ke fitur yang pertama terlebih dahulu, yaitu fitur indikator. Di sini ada kompetensi dasar yang mana isinya peserta diharapkan dapat mengidentifikasi dan menjelaskan komponen utama komputer seperti CPU, RAM, dan lain-lain. Mereka juga perlu memahami konsep dasar sistem operasi serta dapat menggunakan perangkat input seperti keyboard dan mouse, serta memahami perangkat output seperti monitor dan printer. Terakhir, peserta diharapkan memiliki kesadaran etika dalam penggunaan komputer, mencakup prinsip-prinsip hak cipta, privasi, dan tanggung jawab penggunaan teknologi informasi. Baiklah, kita langsung masuk ke fitur selanjutnya, yaitu ada fitur materi. Di fitur materi sendiri ini terdapat 4 materi. Yang pertama ada komputer, yang kedua ada komponen input, yang ketiga ada komponen proses, dan yang terakhir ada komponen output. Kita coba buka dulu yang materi pertama ini, yaitu tentang komputer. Komputer di sini ada penjelasan mengenai komputer, yaitu serangkaian ataupun sekelompok mesin elektronik yang terdiri dari ribuan bahkan jutaan komponen yang dapat saling bekerja sama serta membentuk sebuah sistem kerja yang rapi dan teliti. Ya, mungkin itu pengertian dari komputer sendiri. Kita coba ke materi selanjutnya, yaitu komponen input. Komponen input di sini ada 2, yaitu keyboard dan juga mouse. Pertama ini kan keyboard. Keyboard ini merupakan komponen yang berfungsi untuk memberikan masukan berupa data-data alfanumerik dan interpretation ASCII lainnya. Mungkin itu pengertian dari keyboard. Selanjutnya ada pengertian mengenai mouse. Mouse sendiri ini merupakan komponen yang sangat berfungsi dalam komputer yang menggunakan sistem operasi berbasis GUI, di mana dalam pengoperasiannya akan berhubungan dengan pointer yang ada di layar buat yang berfungsi untuk mempercepat atau mempermudah dalam pengoperasian perintah-perintah modul dalam komputer. Ya, mungkin hanya itu materi di komponen input. Kita langsung lanjut lagi ke materi selanjutnya, yaitu komponen proses. Yang pertama ada prosesor, yang kedua ada motherboard, yang ketiga ada hard disk, dan yang terakhir ada memori.
atau RAM. Prosesor ini merupakan komponen utama pemrosesan data. Di dalam komponen ini seluruh interpretation diproses berdasarkan modul yang dijalankan. Itu yang disebut prosesor. Motherboard merupakan komponen yang menjadi tempat semua komponen berhubungan. Semua komponen mulai dari input, prosesor hingga output berhubungan melalui komponen ini. Jadi semua komponen yang ada di komputer semuanya akan terhubung ke motherboard ini. Yang ketiga ada hard disk, merupakan komponen yang berfungsi untuk menyimpan interpretation dan modul yang diperlukan oleh seluruh komponen di dalam komputer. Komponen lainnya yang fungsinya sama dengan top hub adalah disk drive dan juga floppy drive. Dan yang terakhir ini ada memori ataupun RAM atau yang biasa disebut dengan RAM. Memori sendiri ini merupakan tempat penyimpanan interpretation dan modul yang sifatnya sementara yang digunakan untuk mempercepat prosesor dari kerja prosesor itu sendiri. Kita masuk ke materi yang terakhir yaitu komponen output. Komponen output di sini ada beberapa, ada 3. Kita langsung saja bahas dari yang pertama yaitu ada monitor. Monitor ini merupakan komponen yang menampilkan proses atau apa yang sedang dikerjakan oleh komputer, termasuk menampilkan interpretation hasil pengolahan. Yang kedua ada printer. Printer ini untuk menampilkan atau mencetak interpretation dari komputer. Yang terakhir ada speaker ataupun buzzer. Speaker ini untuk menyampaikan informasi atau interpretation hasil pengolahan dalam bentuk gelombang suara. Mungkin hanya itu materi-materi yang ada di dalam fitur materi ini. Kita langsung kembali lagi. Di sini ada kuis. Fitur selanjutnya ada kuis. Kita coba masuk ke dalam fitur yang ketiga itu kuis. Ya, kita coba masuk ke dalam kuisnya. Di sini ada pertanyaan, komputer adalah, misalnya pertanyaan satu ini kan komputer adalah, jawabannya yang pasti A ya, serangkaian mesin elektronik. Tadi kan sudah dijelaskan di materi. Jawabannya benar. Lanjut. Di bawah ini manakah yang termasuk komponen input? Di bawah ini yang termasuk komponen input yaitu adalah keyboard ini, C. Jawabannya juga benar. Yang ketiga, komputer adalah sekelompok mesin elektronik yang terdiri dari beberapa unsur, komponen, metode, fungsi. Yang pastinya komponen. Kan tadi sudah dijelaskan di nomor 1 itu komputer adalah serangkaian mesin elektronik yang terdiri dari beberapa komponen. Jadi jawabannya B. Yang keempat ini mouse termasuk dalam komponen. Mouse ini termasuk dalam komponen input sama dengan juga keyboard. Yang nomor 5 di bawah ini yang termasuk ke dalam komponen prosesor. Di bawah ini yang termasuk dalam komponen proses adalah tentunya prosesor, karena prosesor merupakan komponen yang sangat berperan penting di dalam komponen pemrosesan. Yang keenam ini berikut termasuk dalam komponen proses kecuali. Jadi kecuali ini yang tidak termasuk ke dalam komponen proses, yang tidak termasuk ya tentunya ini C, speaker. Karena speaker itu termasuk komponen output. Prosesor termasuk dalam komponen, ya pastinya komponen proses. Yang ke-8 ini di bawah yang ini yang termasuk dalam komponen output adalah output, yang pastinya kalau komponen output itu kan menampilkan ataupun mengeluarkan hasil dari pemrosesan. Jadi jawabannya adalah A, monitor. Yang ke-9 berikut yang termasuk ke dalam komponen output kecuali, berarti yang tidak termasuk ke dalam komponen output. Monitor termasuk, printer termasuk, memori, speaker atau buzzer juga termasuk. Jadi jawabannya adalah memori, RAM. Karena memori ini termasuk ke dalam komponen proses.
Yang ke-10 ini adalah printer, termasuk ke dalam komponen printer ini termasuk dalam komponen output. Ternyata benar, kalau benar semua itu skornya 100. Karena di fitur ketiga ini sudah dijelaskan itu fitur quiz, kita coba ke fitur yang terakhir, yaitu fitur keempat, fitur tentang ataupun profil. Kita coba masuk dulu. Di sini profil saya sendiri, nama saya Abdul Hadim Mubarak, biasa dipanggil Hadim. Saya adalah seorang mahasiswa semester 5 di Fakultas Teknik Prodi Informatika di Universitas Madura. Saya tinggal di Kabupaten Sampang, Kecamatan Torjun, tepatnya di Desa Pangungsian. Saya berharap bisa terus belajar dan berkontribusi dalam dunia seputar informatika, serta membangun hubungan yang positif dengan teman-teman sekelas. Sekian dan terima kasih. Mungkin hanya ini saja penjelasan ataupun demo dari media pembelajaran interaktif yang sudah saya buat. Selebihnya saya mohon maaf apabila ada kata-kata mungkin yang kurang berkenan, dan apabila media pembelajaran interaktif ini masih jauh dari kata sempurna. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.